Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Salam sehat dan sejahtera selalu. Bersama saya Khairul Anam, SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas 1.4.A.9 yang merupakan aksi nyata dari modul 1.4. Modul 1.4 berhubungan dengan budaya positif, di mana kita di sekolahan diharapkan bisa menciptakan dan menanamkan budaya positif dengan kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah dengan baik. Latar belakang kegiatan yang saya lakukan ini adalah terciptanya lingkungan sekolah dengan membiasakan perilaku sesuai budaya positif adalah hal yang sangat diidam-idamkan oleh semua pihak. Hal itu dapat terwujud dengan adanya kolaborasi yang baik dari seluruh warga sekolah. Suasana kelas maupun sekolah yang nyaman dan damai sangat diharapkan supaya tercipta suasana yang menyenangkan, harmonis, nyaman, dan tidak membosankan, sehingga pembelajaran yang dilakukan bisa lebih bervariasi, hidup, dan juga mencapai tujuan yang diharapkan. Di lingkungan sekolah kita, terutama di sekolahan saya, penerapan budaya positif masih belum optimal dilaksanakan. Hal ini bisa terlihat dari kurangnya kekompakan dalam mendidik murid-murid di sekolahan. Ada guru yang berpihak pada murid dengan mengutamakan kepentingan murid, tetapi juga ada guru yang acuh tak acuh terhadap kondisi, situasi, dan kebutuhan murid. Hal itulah yang menjadikan pembelajaran yang mengacu pada budaya positif belum bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Dengan kondisi seperti ini, diharapkan budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di SMP Negeri 2 Wonosalam, dapat tercipta pada diri murid dan warga sekolah dengan berpegang teguh pada profil pelajar Pancasila. Tujuan yang ingin dicapai adalah 1. Menjalankan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri sendiri, pada diri murid, dan juga pada warga sekolah. 2. Dapat menumbuhkan budaya positif dengan melalui kesepakatan kelas. 3. Dapat mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas oleh seluruh warga sekolah. Tolak ukur dari kegiatan ini adalah 1. Peserta didik dan guru membuat kesepakatan kelas dengan ditempel di dinding kelas masing-masing. Atau barangkali setiap guru mata pelajaran mau membuat kesepakatan sesuai mata pelajaran sendiri juga tidak dipermasalahkan. 2. Peserta didik dan warga sekolah mampu mempraktekkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tolak ukur ketiga, warga sekolah mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelasnya masing-masing. Lini masa tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai apa yang diharapkan dalam kegiatan ini. Tindakan-tindakan yang akan saya lakukan adalah diantaranya 1. Mengadakan sosialisasi pengimplementasian konsep-konsep inti dalam budaya positif di lingkungan sekolah, di kelas, kepada seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan, serta murid-muridnya. 2. Guru memfasilitasi murid dalam membuat kesepakatan kelas. 3. Melakukan komunikasi dengan baik kepada pihak guru dan juga pada pihak murid untuk melakukan aksi nyata ini. Dan tindakan yang keempat adalah mendokumentasikan semua kegiatan baik dalam sosialisasi maupun dalam pembuatan kesepakatan kelas yang dilakukan.
untuk mewujudkan apa yang diharapkan tadi, diperlukan dukungan baik dari sumber daya manusia maupun dari sarana prasarana. Dukungan dari sumber daya manusia dalam hal ini dibutuhkan dari kepala sekolah, guru, selaku rekan sejawat, dan juga siswa atau murid. Sedangkan dukungan dari sarana prasarana berupa bahan dan alat yang digunakan nantinya. Bahan yang digunakan berupa kertas label berwarna, kertas karton, spidol, ballpoint, dan juga pensil. Alat yang digunakan bisa berupa kamera, LCD, papan tulis, dan juga handphone. Tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan, saya akan melaksanakan 2 kegiatan. Yang pertama, implementasi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas. Ini merupakan penerapan budaya positif di lingkungan kelas yang saya ajar. Kebetulan dalam hal ini dalam kelas bahasa Inggris. Dan juga selaku wali kelas, saya akan menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif ini di kelas yang saya bina, yaitu kelas 8D. Tindakan yang kedua, melakukan pengimbasan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan sejawat di lingkungan kerja. Penjelasan pertama, untuk implementasi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas. Kegiatan yang saya lakukan adalah dengan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Hal ini untuk membuat siswa menjadi lebih percaya diri karena ikut andil dalam bagian pengambilan kesepakatan kelas yang nantinya akan disepakati bersama-sama. Dan mereka menjadi lebih bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka putuskan secara bersama-sama. Kemudian memberikan pembelajaran dengan berpihak pada murid dan menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan pada siswa sehingga menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam pelaksanaannya sebagai guru, saya berusaha berada pada posisi control manager, walaupun terkadang masih membutuhkan posisi sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Dan saya mengajar bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan setiap perilaku yang dilakukan, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dengan rekan sejawat, saya selalu memberikan contoh-contoh sehingga rekan sejawat juga semangat membuat kesepakatan kelas yang berpihak pada murid di kelas mereka. Berikut merupakan dokumentasi kesepakatan atau keyakinan kelas. Proses pembuatan kesepakatan keyakinan kelas yang dilaksanakan di kelas 8D SMP Negeri 2 Wonosalam seperti pada tayangan berikut ini. Silakan dituliskan di selembar kertas ini yang merupakan keinginanmu. Minimal 1. Lebih dari 1 boleh. Nanti akan kita bacakan bersama-sama dan mana yang akan disepakati. Tidak ada benda.
Dari berbagai macam ide kreasi yang telah dibuat oleh anak, akhirnya diputuskan hasil kesepakatan atau keyakinan kelas di kelas 8C. Hasil tersebut dituliskan dan ditempel di papan tulis di belakang kelas. Keyakinan yang disepakati antara lain: 1. Bila terlambat masuk kelas akan mendapatkan hadiah. Bila tidur di kelas akan menghafalkan 5 kata kerja. Hanya boleh memainkan HP dengan izin guru. Bila berbicara dengan temannya saat pelajaran maka akan mendapatkan hadiah. Dan diperbolehkan makan dan minum seizin dengan guru di kelasnya. Kemudian untuk dokumentasi aplikasi budaya positif, penerapan budaya positif dalam keseharian di lingkungan SMP Negeri 2 Wonosalam. Berikut adalah video tayangan tentang penerapan budaya positif dalam pembelajaran dan keseharian di lingkungan SMP Negeri 2 Wonosalam. Submit your book on the desk.
tindakan yang dilakukan oleh Pak Anam adalah, mulanya saya merasa takut akan mendapatkan hukuman karena terlambat dalam pembelajaran Pak Anam. Tetapi setelah berhadapan langsung dan diberi masukan dengan situasi yang nyaman, saya merasa sangat senang dan juga lega. Dari situ saya akan merubah kebiasaan terlambat saya dengan cara membawa bekal atau sarapan terlebih dahulu di rumah. Penjelasan kegiatan yang kedua, pengimbasan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan sejawat di lingkungan kerja. Dalam hal ini di SMP Negeri 2 Wonosalam. Kegiatan yang saya lakukan adalah dalam rangka menyebarkan pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat adalah dengan melakukan diseminasi budaya positif dengan memaparkan tentang perubahan nilai-nilai, paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, hukuman, penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan restitusi, posisi kontrol restitusi, serta segitiga restitusi. Diseminasi yang saya dilaksanakan di Aula SMP Negeri 2 Wonosalam pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari tahun 2023. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Wonosalam, Ibu Siti Fatmiati SPD FIS MPD, dan diikuti oleh seluruh Bapak atau Ibu guru dan beberapa staf karyawan tata usaha. Dalam kegiatan ini, para peserta begitu antusias dalam mengikutinya dikarenakan banyak hal-hal baru yang mereka dapatkan tentang budaya positif sekolah yang nantinya bisa diterapkan dan diaplikasikan dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari di SMP Negeri 2 Wonosalam. Berikut merupakan dokumentasi pengimbasan budaya positif yang didiseminasikan dan diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan karyawan tata usaha. Berikut tayangannya. Terima kasih sekali karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu pada siang ini untuk tetap bisa bersemangat untuk mengikuti kegiatan yang telah direncanakan oleh Bapak Anam sebagai guru penggerak pada salah satu kegiatannya, yaitu melakukan seminar. Di sini Pak Anam melakukan seminar pengimbasan pemahaman dan penyebaran budaya positif di SMP Negeri 2 Wonosalam. Kami berharap apa yang bisa disampaikan Pak Anam nanti tidak hanya menjadi sebuah teori saja, tetapi nanti kami berharap apa yang sudah disampaikan nanti bisa kita laksanakan. Entah itu berapa persen, syukur kalau misalnya bisa melaksanakan 100% seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Anam. Karena saya yakin budaya positif itu memang benar-benar diperlukan untuk membangun dan mengembangkan sekolah kita. Untuk itu supaya waktunya bisa efektif, maka sepenuhnya waktu dan kesempatannya saya berikan pada Pak Anam untuk bisa melanjutkan apa yang akan disampaikan di forum ini. Terima kasih. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
kita mulai saya tak ngecek audio dulu sudah bisa atau enggak ya. Nanti kita potong bisa. Satu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat bertemu dalam kondisi yang lumayan melelahkan nih, habis melaksanakan tugas-tugasnya pada pagi hari ini. Ya, di sini sebelum saya menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih terlebih dahulu atas keikhlasannya memenuhi undangan dalam rangka melakukan pengimbasan salah satu poin yang ada dalam modul guru penggerak. Nah, di sini modul yang harus kami sampaikan itu seperti yang sudah ada di tayangan ini adalah tentang budaya positif. Nah, Bapak dan Ibu semua, budaya positif di dalam pembelajaran di sekolahan itu pasti menyangkut banyak hal. Nah, apa saja yang harus kita ketahui di sini? Ini kita akan bahas satu persatu. Siapa tahu sudah ada yang mendengar atau barangkali sudah ada dapat bocoran karena ini hubungannya dengan kurikulum merdeka. Nah, di sini diseminasi pengimbasan pemahaman dan penyebaran budaya positif ini dilakukan di SMP Negeri 2 Wonosalam. Selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Demak, saya diminta untuk melaksanakannya utamanya di sekolah sendiri. Kalaupun tidak bisa ya di lingkungan komunitas. Komunitas ya bisa komunitas guru MGMP sekolah maupun komunitas guru MGMP kabupaten. Nah, karena di sini bisa, alhamdulillah. Jadi langsung saja kita mulai satu persatu. Oke. Nah, ini ucapan selamat datang dari kami. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Pendawa Jaya. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang ada pernyataan-pernyataan pemantik di sini yang mungkin bisa Bapak Ibu pikirkan, mungkin bisa dijatin lah, oke? Di sini pernyataannya nih, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu kira-kira betul atau tidak nih? Salah. Tidak. Ya, oke. Kemudian meningkatkan semangat belajar anak harus dengan memberi penghargaan. Betul. Tuh. Kemudian satu lagi dalam meningkatkan motivasi dengan cara memberi hukuman positif. Hukuman positif itu kalau terlambat suruh bersih-bersih ambil sampah itu termasuk hukuman positif. Setuju. Oke. Nah, ini sebelum saya ikut guru penggerak, apa yang sudah saya laksanakan selama ini? Jangan semua sudah tahu ya. Saya seperti apa di sini terhadap siswa-siswa, dan itu mayoritas itu salah. Nah, jadi ketika kita rata-rata yang berhubungan dengan murid langsung selaku wali kelas, selaku guru mata pelajaran, para peserta calon guru penggerak kemarin itu melakukan pengakuan dosa semua. Karena apa yang sudah kita laksanakan, meskipun menurut kami atau kita itu benar dan ada efek terhadap siswa, ternyata di dalam rencananya Mas Menteri itu salah. Tapi kalau kita ikut semua seperti itu ya nanti kurang gimana gitu ya. Nah, kita itu kan ya harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan. Oke.
Jadi dari pernyataan tersebut tadi Bapak dan Ibu sudah menyampaikan jawabannya. Nah, ini nanti bisa dianalisa apakah jawaban tersebut itu nanti benar atau salah. Kita ikuti langkah selanjutnya. Ya. Jadi dari budaya positif ini nanti ada 6 materi yang akan saya sampaikan. Materi yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar dari K13 menjadi kurikulum merdeka, dari siswa yang seperti itu menjadi seperti ini. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga nanti adalah motivasi perilaku manusia. Yang ini nanti ada katanya dengan hukuman, penghargaan, dan juga satu lagi sebenarnya itu restitusi. Tapi saya taruh di nomor 6. Dan nomor 4 adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita tahu biasanya kebutuhan dasar manusia itu sandang, pakan, pangan gitu kan. Tapi di sini nanti ternyata bukan itu yang dimaksud. Keyakinan kelas itu poin yang kelima. Dalam kurikulum kurikulum merdeka ini tidak ada peraturan, adanya keyakinan. Kemudian yang keenam, restitusi, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Kalau kita mendengar kata restitusi itu artinya apa, Bek? Restitusi, pengurangan. Nah, tapi di sini ternyata bukan pengurangan. Nah ini memang materi ini sangat bagus sekali. Tapi ya seperti yang tadi disampaikan salah satu peserta, Bu Susi ya, guru penggerak lama banget Pak. Bosannya enggak ya? Kesel Pak? Enggak ada keselnya sebenarnya. Kita ikuti saja pokoknya. Oke, kita menuju pada poin yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar di sini kaitannya adalah dengan beberapa pernyataan yang ada di sini yang sebenarnya kita semua juga sudah menyadari dan juga melaksanakan meskipun dengan sadar maupun tidak sadar. Yang pertama, pembelajaran itu berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, kalau paradigma lama itu siswa yang terus guru yang terus menerus berkiprah atau beraktivitas, anak yang nantinya tinggal pasif, udah pokoknya nanti pelajaran selesai dapat nilai. Ternyata mungkin sudah ada yang melaksanakan pembelajaran yang benar itu adalah berpusat pada siswa, student center, dan diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap dan perilaku. Mohon dipahami Bapak Ibu bahwa ini tidak kaku, tidak mutlak harus seperti itu. Ini hanya perubahan paradigma yang diinginkan. Kalaupun bisa dilaksanakan, ya kita laksanakan. Kalau tidak, ya kita berproses ke arah sana. Hasilnya masih seperti yang lama, tidak apa-apa. Yang penting proses yang berjalan itu yang dinilai, yang menjadi nilai intinya seperti itu. Yang kedua, siswa memperoleh kesempatan dan fasilitasi untuk membangun sendiri pengetahuannya, sehingga mereka akan memperoleh pemahaman yang mendalam, deep learning, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas siswa. Oke. Kira-kira Bapak dan Ibu sudah melaksanakan ini belum? Sebenarnya sudah. Dengan Bapak Ibu guru memberi tugas menggunakan HP. Nah ini kan sebenarnya poin nomor 2 ini sudah. Nah ini kan berarti memfasilitasi siswa, memberi kesempatan. Mungkin di sini memfasilitasi kalau dengan WiFi ya. WiFi, memfasilitasi dengan peminjaman tablet dan lain sebagainya. Ini sudah sebenarnya. Cuma tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kita itu terkadang antara sadar dan nggak sadar sebenarnya sudah melaksanakannya, meskipun baru awal-awalnya seperti itu. Dan ini dulu sebagai fasilitator dalam pembelajaran, pasti ya, kita sebagai fasilitator, dan mungkin anak dibiarkan sendiri. Dan ini paradigma ini sebenarnya dari dulu sampai sekarang masih dipertahankan. Pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan manusia berkualitas. Pendidikan memerlukan inovasi yang sesuai dengan kemajuan iptek
tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Menciptakan manusia berkualitas memerlukan inovasi yang sesuai dengan iptek. Ini sudah kita laksanakan juga, ya. Jadi kita sudah memberi fasilitas iptek kepada anak-anak dan kita tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan kita yang sudah kita laksanakan adalah pembiasaan dengan adanya pembacaan Asmaul Husna, religiusitas itu yang selalu kita tanamkan tiap hari, Jumat buka, bersih dan lain sebagainya. Itu termasuk nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir, pendidikan juga dipandang sebagai sarana untuk melahirkan insan yang cerdas, kreatif, terampil, bertanggung jawab, produktif dan berbudi pekerti luhur. Panjang banget. Nah itu kita nggak usah, wah angel ternyata enggak. Semuanya yang dinilai adalah prosesnya. Hasil wallahu a'lam. Seperti itu. Ya. Coba sekarang Bapak dan Ibu semua, tolong ada kegiatan tentang kepalan tangan. Jadi pura-pura panjenengan itu memegang sesuatu, kemudian genggam yang erat. Nah, coba semuanya pegang sesuatu, genggam yang erat. Nah, jadi ya genggam erat, terus berhadapan-hadapan dengan temannya. Kira-kira kalau temannya pengen tahu tentang apa yang panjenengan genggam itu, apa yang akan jenengan semua lakukan? Membujuk, menghindari, apa lagi? Menarik dengan keras. Maksa gitu berarti ya. Terus, nah ini adalah termasuk dalam paradigma belajar tadi. Coba, kalau kita ingin mengetahui apa yang digenggam oleh teman kita atau kita yang menggenggam, apakah kita akan serta-merta memberikan atau kita akan tetap memegang erat apa yang kita pegang, yang kita simpan, kita rahasiakan? Nah, semuanya kembali lagi kepada mindset kita. Selaku yang memegang, selaku yang menyimpan, menyembunyikan sesuatu. Kalau ada menyembunyikan ilmu atau apapun ya, kalau ada temannya yang kira-kira pengen melihat, mungkin ada yang membuka dengan sukarela, mungkin ada yang tetap digenggam, mungkin ada yang malu-malu mau dilepaskan atau enggak, ya, seperti itu. Nah ini adalah paradigma baru yang ada di sini. Bisa membujuk, mengancam, menghadir, merayu. Nah, semuanya kembali kepada kita. Kalau seumpamanya apa yang kita simpan itu memang diperlukan oleh orang lain, mungkin itu nanti yang bagi kita beramal ilmu, nyoh kita berikan semua. Tapi kalau memang itu sangat rahasia, umpamanya itu adalah rahasia keluarga, itu pasti kita akan menggenggam dengan erat. Jadi semuanya itu tidak bisa serta-merta kita samakan. Okay? Jadi di sini ini yang berlaku adalah nilai kontrol diri. Nilai kontrol diri dalam bertindak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi tidak serta-merta kayak gelem buka masuk. Jadi nggak gelem, ya tergantung apa yang dimaksud seperti itu. Oke. Nah, jadi tadi percobaan tadi itu adalah mengenai kontrol diri, ya. Illusion of control, ilusi kontrol, kecenderungan untuk melebih-lebihkan kemampuan seseorang untuk mengendalikan peristiwa. Orang lain tidak bisa mengendalikan apa yang kita pegang, apa yang kita rahasiakan, tidak bisa membongkar dengan paksa. Kalau kita tidak mau memberikan, tanpa dipaksa, kalau memang kita memberikan, paling ya sudah ikhlasnya seperti itu. Jadi dalam teori kontrol ini ada 4 yang perlu diperhatikan. Ilusi guru mengontrol murid dan juga guru mengontrol rekan sejawat. Dalam hal ini, dalam mengontrol murid,
kita di kurikulum Merdeka ini adalah dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Murid A dan murid B kita perlakukan dengan hal yang sama tidak mungkin bisa. Nah, nanti kita akan sampai ke sana kalau sudah sampai sana ada sosialisasi tentang kurikulum Merdeka. Gitu ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter dengan membuat orang menjadi merasa salah, merasa tidak enak, akan menguatkan karakter. Membuat ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi semuanya ini tergantung dari situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Meskipun yang diharapkan adalah apa yang ada, apa yang realitas kita pada pembelajaran harus disesuaikan dengan yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan. Oke, contoh halnya seperti ini. Perubahan paradigma dalam stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrol yang sekarang ini harus kita laksanakan, tidak boleh kita mencoba mengubahnya, tapi berubah menjadi apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tentang apa yang dimaksudkan. Jadi pahami orang, tindak lanjut orang seperti apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, kita pahami, kita ambil intisarinya, kita contoh yang baik, dan kita membuat refleksi terhadap apa yang kita pantau tersebut. Kemudian perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita melihat kalau anak itu terlambat, itu mesti salah gitu ya. Kalau anak berkelahi itu salah. Nah, sekarang tidak boleh. Jadi kontrol sekarang adalah perilaku semuanya, apapun itu pasti memiliki tujuan. Mungkin yang terlambat banyak bocor, orang tuanya pas masak kegaringan. Nah, kemudian nandaran nggak boleh, kita nggak boleh bersujud sekarang itu, nggak boleh. Dia punya tujuannya apa ya? Belum tahu ini. Nah, ini wali kelas dari yang nanti menganalisa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kita beranggap bahwa kita itu pasti di dalam sebuah komunitas, contoh kalau bahasa Inggris dikontrol oleh ketuanya, salah. Setiap orang punya hak untuk mengontrol diri sendiri. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita mau ikut, ya ikut. Kita mempunyai wacana lain enggak, kita sampaikan. Tapi jangan sampai menjadikan hal tersebut menjadi suatu konflik yang nantinya akan mengganggu stabilitas kebersamaan ini. Kemudian sampai model berpikir menang atau kalah. Sekarang model berpikirnya menang dan menang, bukan menang-menangan. Ya, win-win solution, betul sekali. Nah, ini sudah belajar bahasa Inggris, tidak hanya I love you, dan sudah win-win solution. Oke. Untuk yang kedua, sumber kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kita pada materi yang kedua, disiplin positif. Untuk paradigma tadi, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Cukup jelas. Nanti kirim aja lewat PowerPoint-nya. Oke, disiplin positif. Bagaimana? Nah, karena disiplin, apa artinya kan? Tepat waktu. Tepat waktu. Disiplin tepat waktu. Pokoknya tepat. Tepat. Disiplin tepat waktu. Nah, yuk kita rubah mindset kita, paradigma kita. Disiplin itu tidak hanya tentang waktu, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas kita nantinya. Oke. Tadi sudah. Ini.
kita melihat disiplin atau memahami kata disiplin itu berhubungan dengan tata tertib, aturan, kepatuhan. Bisa juga berhubungan dengan hukuman. Kalau nara disiplin dihukum, itu biasanya saya ya. Tapi sekarang sudah, mungkin 1 tahun ini begitu saya ikut CGP, saya sudah hampir tidak pernah menghukum anak. Tidak pernah, hampir tidak pernah. Ya, saya masuk. Ya. Kemudian tujuan dari disiplin positif ini adalah apa? Menanamkan motivasi pada murid-murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid-murid mempunyai keinginan apa, kita ikuti alurnya, tapi jangan sampai kita lepas. Kita tetap harus tarik ulur supaya selain menghargai diri sendiri juga harus menghargai orang lain. Dan bisa kita yakini bahwa murid memiliki motivasi intrinsik yang berjangka panjang, yang tidak akan terpengaruh dengan hukuman atau reward. Nah ini yang menarik Bapak Ibu semua. Dalam kurikulum nanti, dalam pembelajaran mulai dari sekarang ke depannya, itu hukuman dan reward itu nggak boleh. Reward nggak boleh. Itu terus bagaimana? Berarti kalau aja nggak reward Pak, mungkin nanti namanya apa gitu ya. Artinya adalah belajar. Baru tahu nih, saya juga begitu masuk dalam modul ini saya baru tahu itu disiplin artinya belajar. Oke, lanjut. Nah ini perhatian ini rangkuman dari disiplin positif dari teori-teori yang ada kemudian dikembangkan, dijabarkan menjadi yang paling kecil. Perhatikan di sini. Teori kontrol tadi, ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, kolaborasi, realitas kebutuhan, berusaha memahami pada orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini bisa kita lihat teori-teori tersebut. Nah ini anak disiplin ini berdasarkan kenapa kita disiplin berdasarkan pengen apa ini untuk menghindari hukuman atau untuk mendapat imbalan. Biasanya ini yang berlaku ya. Kalau kita disiplin, tim orang dihukum, bagian itu haji ya. Ini motivasi ekstrinsi. Ternyata kita nanti harus merubah cara berpikir kita. Disiplin itu tujuannya bukan untuk yang lain-lainnya kecuali menghargai diri sendiri. Kita menghargai diri sendiri dengan apa yang sudah tertanam dalam diri kita. Ruang lingkup kerja kita seperti apa, ruang bersosialisasi kita seperti apa, berdisiplin di sosial masyarakat nanti kita harus bagaimana. Tidak hanya karena takut ke Pak RT, tapi karena menghargai diri sendiri supaya di masyarakat bisa lebih membaur. Ya, seperti itu. Saya biasanya nggak pernah ikut RT, sekarang ikut terus. Karena saya sekretaris RT. Oke, dan ini posisi kontrol ini nanti kita lihat di belakang nanti. Ini baru gambaran besarnya di sini. Nilai-nilai kebajikan universal. Materi yang pertama sampai terakhir dalam saling keterkaitan. Tadi sudah di frame dalam satu slide. Nilai-nilai kebajikan universal. Oke, Bapak dan Ibu semua, nilai-nilai kebajikan yang universal saat ini kira-kira apa? Harusnya tahu. Apa bunyi?
Nilai-nilai kebajikan universal dalam pembelajaran saat ini pasti tahu. Sopan santun. Ayo, Mencerdaskan. Mendidik. iya. Kejujuran. Kita laksanakan setiap akhir bulan sekali. Gajian. Jangan proyeknya. Evaluasi. Profil pelajar Pancasila. Ada banyak nilai kebajikan, tapi yang difokuskan di sini adalah bukan proyek, profil pelajar Pancasila. Nah, kita lihat dulu nih. Jadi nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada beriman, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, berkolaborasi dan kreatif. Adapun kalau ada yang menyatakan ada A, B, C, D lagi, ini lingkupnya di sini semua. Nah, kalau panjenengan pengen tahu seluk beluk kok bisa Pak? 18 karakter dalam karakter apa? Kemarin kalau kurikulum 13 itu 18 karakter Ibu. Yang harus di pendidikan karakter itu loh. Nah, ini di sini sebenarnya masuk semua. Ya. Jadi di sini kalau memang jenengan pengen tahu seluk beluknya, yuk kita daftar ke guru pembela ya. Ya, silakan selamat datang nanti Bu ukur maka saja lancar, insya Allah lancar. Oke, kembali ke sini dulu. Jadi nilai kebajikan universal itu apa toh? Nilai kebajikan universal itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kita ingin mencapai apapun, yaitu nanti harus menuju pada nilai kebajikan yang ada. Dalam pembelajaran ini profil pelajar Pancasila dengan kita laksanakan setiap akhir bulan, yaitu nanti bisa menguatkan profil pelajar Pancasila yang berjumlah berapa ini? 6. Terkadang kalau ditanya profil pelajar Pancasila ada berapa? Nanti satu Pancasila ngomongnya 5 biasanya. Karena apa? Pancasila. Jadi kita lanjutkan nih Bapak Ibu pada materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Tadi Pak Kuat menyampaikan kebutuhan dasar manusia, makan, minum, biologi. Sekarang kita belajar bersama dan kita pahami bahwa kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama kekuasaan, kemudian kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, dan bertahan hidup. Untuk penjelasannya satu persatu di sini bisa dilihat. Kemudian akan penguasaan. Di sini yang dimaksud adalah berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi kita merasa butuh terhadap ilmu, kompetensi atau apa. Nah ini di sini kita bisa menerapkannya, kebetulan penguasaan. Bisa untuk yang lain juga nih, untuk lingkup di luar pembelajaran. Kebutuhan akan kebebasan, mandiri, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak biasanya memiliki kebebasan yang tinggi dalam menginginkan pilihan, maka mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Tapi ada tapinya, meskipun anak-anak diberi kebebasan, tetap harus dalam koridor-koridor kebajikan universal yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Selanjutnya kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan mencari kesenangan bermain dan tertawa. Mencari kesenangan bukan berarti terus di pol-pol ke Pak Wadi. Senang dalam hal ini menyenangkan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Ya. Oh gitu ya. Bermain dan tertawa. Pak Budi senang di sawah ya senang di sawah gitu. Kebutuhan bertahan hidup ini biasanya terkait dengan kebutuhan ekonomi ya. Ya. Kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Nah ini semuanya merasa pengen dikasih sayangi dan diterima. Ayo pada daftar pada siapa? Silakan sama suaminya masing-masing. Oke. Ya, tadi kebutuhan dasar manusia seperti itu. Jadi kalau kemarin kita mengira bahwa kebutuhan dasar itu ada berhubungan dengan ekonomi, dengan sandang pakan pangan, sekarang sudah tidak itu lagi, lebih berkembang kembali menjadi kebutuhan yang lebih universal. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Dari dulu sampai kemarin, mungkin sampai sekarang lah, yang ada hanya peraturan kelas. Kenapa peraturan? Kenapa nggak keyakinan? Kenapa keyakinan kok nggak peraturan? Nah, sebenarnya apa sih bedanya? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tidak menggunakan masker dan sebagainya? Pada COVID kemarin, yang tidak disiplin. Tapi semuanya itu tadi hubungannya adalah dengan keselamatan. Nilai keyakinan yang harus kita tanamkan adalah kita memakai motor harus pakai helm. Itu adalah untuk keselamatan, bukan keyakinan. Saya pribadi rumahnya di Taman Makam Pahlawan, ketika keluar rumah pasti pakai helm dan jaket. Tidak pernah tidak. Bukan masalah panas, memang seperti itu kebiasaan. Karena saya dulu sudah pernah jatuh tanpa helm, tanpa apa-apa. Berapa juga tiba? Ya, itu kondisi betul. Dari sini, tapi terkadang begini bukan ini. Meskipun sudah jatuh, tapi alah cecak rasa gowo, mak kono orang polisi rasa gowo, itu nggak boleh. Karena kembali lagi, yang namanya jatuh kena aspal itu sangat sakit. Kemudian mengenai masalah pandemi kemarin, kita harus selalu memakai masker dan sebagainya. Kayak di sekolah kita, itu untuk keselamatan dan kesehatan, bukan gara-gara dimarahi si A si B. Gak pakai masker dimarahi, nah, itu pasti kan ya. Kalau jangan menyebut merek ya. Kalau tidak berdasarkan keselamatan dan kesehatan, anak begitu sudah tidak lihat orang yang mengingatkan, menegur, memarahi, pasti dibuka lagi. Ya, pasti. Jadi dia harus yakin dulu. Jadi nilai keselamatan dan kesehatan di sini ini yang dinamakan keyakinan. Dan keyakinan tersebut adalah nilai kebersihan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Jadi anak orang kaya orang miskin ya tetap melakukan kita tetap sama. Agamanya Islam dan non juga bersama. Nah, kalau kita sudah menciptakan keyakinan kelas, di sini posisinya. Kalau peraturan kelas ini lingkupnya sempit sekali. Ya, ruang lingkup yang besar adalah keyakinan kelas. Jadi anak akan sadar diri. Dan ketika keyakinan kelas itu sudah
sebarluaskan ke lingkup sekolahan, maka menjadi lingkungan kelas, lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang positif. Ya, begitu lingkungan positif tiap hari tanpa ada perintah, tanpa ada peringatan, tanpa ada himbauan sudah berlangsung, barulah tercipta yang namanya budaya positif. Nah, budaya positif ternyata seperti itu. Bukan budaya, tapi ini budaya pembiasaan, tapi bukan pembiasaan yang hanya kita lakukan seperti itu saja. Ternyata pembiasaan ke seluruh elemen yang ada, pembiasaan ke semua jenjang. Kita lanjutkan kembali, perhatikan di sini, mohon untuk dipikir, kemudian dikira-kira. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinan kelasnya kira-kira yang keluar apa? Ya. Kalau tadi tidak ditilang, takut sakit, ya selamat enggak. Kalau sekarang mengembalikan buku tempatnya keyakinan kelasnya, biar rapi. Dilarang mengganggu orang lain, hadir dan sebagainya. Ternyata jawabannya seperti ini. Tanggung jawab pada diri sendiri dan pada benda yang diambil tadi. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Kalau kita mengganggu Pak Tio, guru Bukur sama Bu Puput mesti terganggu karena di sekitarnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain. Kok bisa? Karena kalau terlambat, pembelajaran sudah dimulai, terjeda, mengganggu guru, mengganggu siswa yang sudah tertib. Di samping itu juga komitmen terhadap apa? Keyakinan kelas yang sudah disepakati dan seterusnya. Oke, sampai ada keselamatan, keamanan, sabar. Nah, ini adalah penjabaran dari nilai bajingan profil pelajar Pancasila tadi. Ada sekitar 60-an atau berapa kalau kita perkatakan. Nah, di sini keyakinan kelas yang harus kita buat itu ada langkah-langkahnya, ada step-stepnya. Langkah-langkah yang harus kita ikuti ini bukan harga mati Bapak Ibu. Langkah-langkah ini hanya gambaran, hanya contoh. Kalau panjenengan nanti membuat keyakinan sendiri dengan gambaran sendiri, dengan hasil sendiri, tidak masalah. Yang penting hasil akhirnya berupa keyakinan kelas berdasarkan nilai kebajikan universal. Ya, di sini mempersilakan warga berkurang pendapat. Jadi tidak hanya Bapak Ibu guru yang apa? Contohnya saya membuat keyakinan kelas, saya yang menentukan di kelas tersebut enggak. Tapi kita beri kesempatan pada anak-anak untuk menuliskan, mengeluarkan ide-ide masing-masing. Dari ide-ide tersebut kita nanti bisa menyimpulkan dari 2-3 pikiran mungkin bisa disimpulkan dari satu. Dan hasil akhirnya ini diletakkan di dinding kelas di tempat mudah dilihat semua warga. Saya kemarin sebenarnya sudah menyiapkan satu lembar kertas putih sama sticky notes. Ternyata dipakai anak saya untuk mainan. Nah, akhirnya kemarin memotong-motong kertas pakai lakban apa isolatif. Itu sudah janji. Jadi apapun jadi pokoknya. Yang penting langkah-langkah ini kita laksanakan. Nah ini sebenarnya video. Kalau video saya putar nanti kelamaan. Jadi di sini, ya ini saya membawa kertas di sini. Nanti saya bagikan anak-anak menulis, ini menulis masing-masing. Nah, ini keluar lagi. Oh, ini. Nah, ini penanggalan. Jadi biar diketahui oleh semuanya, kita bacakan semua. Jadi jangan sampai ada yang ditinggalkan. Setiap anak apapun yang ditulis, meskipun itu
menuju pada apa yang kita maksud atau tidak, yang mulai dibacakan sebagai bentuk penghargaan. Nah, padahal kan nggak boleh menghargai sebagai bentuk apa tadi? Menghargai diri sendiri. Karena kita sudah menyuruh anak, maka anak harus diberi kesempatan untuk menghargai diri sendiri, bukan menghargai orang sebenarnya. Kemudian ditempel di sini, ini si papan tulis depan, ditempel dan akhirnya menjadi sebuah keyakinan kelas yang disepakati dan harus dilaksanakan bersama-sama. Dan itu tidak hanya berlaku untuk anak. Keyakinan kelas berlaku untuk warga yang ada di kelas tersebut. Jadi Bapak Ibu juga termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam tulisan-tulisan tersebut. Restitusi posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini materi terakhir. Mohon bersabar ya. Ini yang terakhir, insya Allah segera selesai. Dan bisa kembali mempersiapkan tadi mati ya, jadi tahan sih. Restitusi. Dalam menangani berbagai macam permasalahan di sekolahan, sekarang ini harusnya guru BP dan BK itu harus ada sebenarnya. Nah, harus ada BK harus ada. Oh iya ya. Lupa. Jadi penanganan dengan memakai restitusi ini nanti, tapi tidak hanya guru BP, kita guru masing-masing mata pelajaran juga mempunyai hak untuk melaksanakan restitusi ini. Nanti posisi kontrolnya ada 5 dan segitiga atau langkah-langkahnya ada 3. Nah, sekarang untuk restitusi seperti ini pengertiannya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, biasanya sebagai BP, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Surya dipanggil, dia ngomong pada karakter yang kuat, tapi ternyata kuat lagi melakukan kesalahan. Proses kolaboratif mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi restitusi ini proses kolaboratif aja, dan semua guru di sini kolaboratif. Ini maksudnya apa? Bersama-sama, berkolaborasi, mencari solusi. Kayak contohnya tadi Bu Ida menyampaikan bahwa sudah seperti ini, berarti kita harus mencari solusi bersama. Piye caranya? Ya enggak. Kalau wali kelas nggak mungkin bisa. Wali kelas BP guru nampel pun mempunyai kewenangan atas itu. Kalau semuanya melakukan, anak tidak ada celah untuk melakukan pelanggaran lagi. Oke. Tadi ini pengertiannya, kemudian ini ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Anak yang BP itu dipanggil bukan untuk menebus kesalahan yang dia lakukan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Bukan belajar menjadi lebih ahli dalam kenakalan, tapi belajar untuk menjadi lebih baik kembali. Ada 9 ciri-ciri Bapak Ibu. Tanda restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Perhatian sini. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Apa itu berarti? Kembalikan ke orang tuanya. Kelompok pertama anak adalah keluarga. Ini jalan terakhir ini. Jalan terakhir. Ya, Pak, maksud seperti itu nggak ada cara lain. Kan langkah terakhir. Sudah A, B, C, D dilakukan, tapi anak tersebut masih seperti itu. Jadi langkah terakhir ini. Kita tidak salah di sini. Tidak ada yang salah. Karena sudah melalui step-step yang dimaksudkan. Oke. Selanjutnya, posisi kontrol dalam restitusi. Sekarang Bapak dan Ibu guru semuanya dan juga
staf karyawan TU. Di sini posisi kontrol diri itu akan menentukan di mana posisi kita. Posisi kontrol diri, apakah kita sebagai satu penghukum, ini masa lalu saya, atau menjadi pembuat merasa bersalah. Ini menjadi uang dan kayak merasa bersalah terus, pokoknya sudah merasa bersalah terus kan. Kemudian sebagai teman, kalau sebagai teman berarti diajak ngobrol dan di lingkungan tersendiri, jangan sampai di hadapan murid yang lain. Atau pemantau, mengawasi dan menjawab atas perilaku orang yang diawasi. Kalau kita hanya melihat seseorang terus ada pembiaran saja, ya mungkin masuk ke pemantau, tapi tetap harus ada tindakan di situ. Atau yang kelima, sebagai manajer, lihat sekali. Dan dari posisi kontrol restitusi ini, 5 posisi kontrol restitusi ini, tadi yang nilainya negatif itu ada pada bagian apa? Penghukum. Top. Mantap, bagus. Nomor 2 apa tadi? Membuat merasa bersalah. Jadi orang itu akan merasa bersalah terus sampai kata tulis mundur terus lah. Itu nanti tidak boleh kita lakukan seperti itu. Kontrol diri kita jangan sampai ke arah situ. Jadi ini ada beberapa pernyataan, kemudian penjelasan jika sebagai penghukum guru itu kalau berbuat seperti apa, berkata seperti apa, hasilnya seperti apa. Monggo bisa disebutkan sebentar. Kelihatan ya? Nah, kita harus ingat ketika kita berbuat sesuatu, kita harus ingat di sini. Paling akhir. Nah, terus ini juga ibas mereka. Pernah kan sampai ketika anak dimarah-marahi dengan tanpa persiapan, anak otomatis menjawab. Nah, dimarahi ganti anaknya menjawab. Nah, ini kita nggak boleh seperti itu. Nah, jadi di sini dampaknya ini adalah sebagai posisi apapun, yang paling utama kita lihat dampak pada murid. Kalau dampak pada diri kita selaku guru pasti memang posisi kita ya harus menjadi pendamping, teman, pembimbing dan sebagainya bagi anak, fasilitator tadi. Nah, meskipun demikian sebagai fasilitator kita juga tidak mengindahkan perasaan anak ketika kita menyampaikan hal-hal yang bisa menyakiti dan membuat mental anak menjadi turun. Oke. Yang kesalahan, merasa rendah diri, lemah, tidak mandiri, tergantung. Jadi meskipun ini lumayan berhasil, tapi ini pada posisi yang paling akhir. Karena anak selalu tergantung. Tergantung diri pada wali kelas, pada guru mata pelajaran, dan pada guru-guru yang disukai. Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. Ini yang memang langkah yang paling bagus. Tapi proses ke arah situ sangat panjang sekali. Dan kita pada poin yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Sebelum ke segitiga restitusi, perhatikan posisi kontrol. Siapa yang mengatakan dari pernyataan-pernyataan berikut? Posisi kontrolnya sebagai apa ini kira-kira? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya sampai kamu selalu yang paling terakhir. Kita pasti sering mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Dan ini ternyata harus dikurangi. Ya, dikurangi kalau bisa
kita ubah pola berpikir kita. Ya, jadi yang paling bagus itu adalah sebagai pemantau, manajer, dan juga teman juga nggak masalah. Meskipun paling bawah, kasih posisi paling rendah. Oke, kita berada pada penghujung, yaitu segitiga restitusi adalah yang paling utama, yaitu cara penanganan anak. Segitiga restitusi di sini maksudnya bagaimana cara kita menangani anak yang berbuat menyalahi aturan-aturan atau keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati. Jadi di sini yang pertama menstabilkan identitas. Kita memanggil anak, membicarakan, mengomongi, menasihati. Itu nanti seperti apa dalam menstabilkan identitas tersebut nanti. Contoh-contohnya seperti itu. Penjelasannya satu-satu di sini. Ya. Nah, contoh kalimatnya, ketika kita menangani anak, 3 tahapan ini harus kita laksanakan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Fungsinya apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas ini fungsinya untuk membuat anak yang merasa gagal, merasa salah, merasa tidak berhasil karena berbuat yang tidak tadi, menjadi positif terhadap dirinya. Siapapun, dalam kondisi apapun, senakal apapun, nanti kita mengarahkan mengembalikan stabilitas identitas mereka agar bisa menjadi positif dalam pola pikirnya. Ya, contohnya dalam hal ini kita bisa mengambil beberapa contoh kalimat atau barangkali bisa dengan memproduksi kalimat sendiri. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, nggak usah khawatir, kamu nanti bisa memperbaiki di kemudian hari. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah dan seterusnya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Memvalidasi kebutuhan dari anak. Ini maksudnya apa? Fungsi dari langkah ini atau step ini adalah membantu siswa mengenali kebutuhan dasar, basic need yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Contoh kalimatnya, ketika kita menangannya dalam posisi ini adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi ternyata kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Dari berhubungan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dalam step ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini membutuhkan kerja keras. Karena biasanya anak yang sudah seperti ini biasanya masa bodoh, terus orang peduli dengan yang lain. Tapi kalau kita bisa bertahan sedikit demi sedikit, itu bisa membuat anak berubah ke depannya. Kalimat-kalimat yang bisa kita pakai seperti contoh yang ada di slide yang tersebut. Oke, gimana Bapak Ibu semua? Dengan materi kita pada pagi sampai siang hari ini lumayan asik, mempesona, atau menggetarkan, atau menjemukan. Iya, pengalaman bersama. Dan nanti ketika yang lolos dalam tahap berikutnya lebih siap lagi. Tidak kayak saya kemarin, begitu, salah, jadi salah terus ternyata. Oke, ini intervensi sesaat untuk anak. Ya. Kita bisa memberi penguatan-penguatan anak dengan kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah kamu yang berbuat dalam lebih baik? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap dalam lebih membantu lagi? Dan seterusnya. Ya. Jadi
ini bukan intervensi dalam hal negatif ya. Intervensi itu bisa positif jika kita terapkan pada pos yang sebenarnya. Oke, sekarang refleksi. Nah, refleksi saat ingin meminta tolong pada pelajaran semua untuk melihat 5 pertanyaan di sini dan satu persatu nanti memberi tanggapannya. Tidak usah takut Bapak Ibu, tidak ada nilai 10 di sini. Ya, tidak ada nilai 0, tidak ada nilai 10. Semua jawaban benar. Yang pertama, apa yang saya rasakan setelah mendapat materi tentang konsep-konsep inti budaya positif ini? Gimana Bu Puput? Mendapatkan pengetahuan baru. Oke, jawaban Bu Puput. Terima kasih. Pertanyaan kedua, adakah manfaat yang didapatkan setelah mengikuti sesi ini? Kalau ada, apa? Jelaskan. Kalau tidak, titik. Yang tidak perlu dijelaskan. Siapa yang mau mencoba? Ada. Oke. Ada. Cepat. Ada. Ada. Karena selama ini ternyata banyak hal yang tidak seharusnya seperti di dalam materi ini. Oke, ini. Jadi manfaatnya banyak sekali ya Bapak ya. Oke, banyak sekali manfaatnya dan hampir semuanya baru untuk kita. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Paradigma saya yang saya dapatkan hari ini. Hal baru yang akan merubah paradigma kita ke depan. Tidak boleh menghukum anak. Berarti apa? Teori kontrol restitusi. Yang paling baru. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan bahagia atau wow atau bagaimana ya? Bagaimana Bu Pur? Senang ya? Mendapatkan pengetahuan baru. Makna disiplin senang ya? Iya harus senang karena disiplin artinya belajar. Bukan tepat waktu tadi. Menghargai diri sendiri. Ya, menghargai diri sendiri paradigma tadi Bu. Ini disiplin artinya belajar harus dengan senang. Belajar menghargai diri sendiri. Oke, betul sekali. Yang terakhir, saya akan menjadi among atau guru seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini? Gak usah dijawab. Guru yang baik. Ya, dijawab. Silahkan ini renungan masing-masing dibawa pulang dan nanti bisa diterapkan ke depannya. Saya harapkan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan ya kita belajar bersama, saling mengingatkan lah kalau memang ada hal yang kurang sesuai. Oke, terima kasih atas perhatiannya dari saya. Kalau ada penyampaian yang kurang berkenan, kalau ada yang merasa kurang terlalu panjang penjelasannya, merasa kurang panjang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasama dari Bapak dan Ibu semua. Matur nuwun. Langsung. Oke, monggo. Silakan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang aksi nyata, pengimplementasian dan pengimbasan, penerapan dan pengalaman budaya positif di lingkungan SMP Negeri 2 Wonosalam. Dalam penyampaian tersebut, bila mana ada kesalahan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, salam sehat dan bahagia selalu. Saya Khairul Anam, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.